Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Mutia, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang mengalami kesulitan tidur. Dia seorang perempuan berumur 20 tahun, salah satu mahasiswi di Universitas Negeri di Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, kepada Mbak, apakah Mbak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Baiklah, pertama-tama mungkin apa Mbak mengetahui apa itu gangguan tidur? Sebenarnya kalau diomong mengetahui itu sekilas aja sih. Aku juga belum bisa mengkategorikan apakah aku benar-benar mengalami gangguan tidur karena bukan dari expertnya kan. Tapi ya emang aku memiliki kesulitan untuk tidur di malam hari. Jadi pada malam hari Mbak mengalami kesulitan tidur? Iya. Sebenarnya faktor apa saja yang membuat Mbak itu mengalami kesulitan tidur? Sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu mungkin aku tuh orang yang edit sama kopi juga pertama. Mungkin itu yang pertama yang bikin jadwal tidur aku rada berantakan. Terus lama-kelamaan jadi keterusan. Jadi walaupun gak minum kopi pun aku tuh masih tidur di jam yang udah dikategoriin bukan jam yang untuk tidur lagi, kayak jam 5 pagi, jam 4 pagi. Jadi kondisi ini berlangsung secara terus-menerus ya Mbak? Iya, semakin parah semenjak pandemi ini, tapi itu udah kayak 2 tahun guys. Kalau parahnya itu baru pandemi ini, tapi kalau misalnya susah tidurnya itu udah lama, kayaknya mulai dari aku kuliah kelas 3 SMA lah. Biasanya jam berapa Mbak itu berhasil untuk tidur? Jam 3 habis subuh, kalau nggak jam 3, jam 4 atau nggak habis subuh, sekitar jam segitu. Nah, jadi pas saat Mbak tidak bisa tidur, apa yang Mbak lakuin? Biasanya sih main HP, kalau nggak tuh main game di internet, game terus internetan. Sebenarnya basic aja sih, yang penting menghabiskan waktu aja, yang lainnya pada tidur kan. Kalau dilihat dari kualitas Mbak tidur, seberapa sering Mbak tidur lebih awal dari biasanya? Jarang banget. Kalau itu kalau misalnya tidur lebih awal dari biasanya itu sebelumnya sehari sebelumnya aku nggak tidur sama sekali, makanya bisa tidur lebih awal. Kalau begitu, apa Mbak pernah berusaha untuk agar Mbak itu tidurnya lebih awal gitu? Udah pernah sih usaha itu dulu tuh, awalnya aku usahain aku nggak tidur beberapa itu, jadi aku tidur lebih awal. Nah itu awalnya tuh udah mulai bagus jadwal tidurnya, tapi pas nggak sampai 6 apa 5 hari udah balik lagi karena udah kebiasaan gitu loh, susah ngelepasinnya. Nah, usaha apa Mbak yang biasa Mbak lakuin untuk bisa lebih awal tidurnya itu? Hindari minum kopi. Terus apa sih, kalau misalnya pengen tidur banget, dengerin lagu lullaby gitu loh yang bisa bikin tidur, bikin ngantuk. Kalau ketika Mbak bangun tidur, apa yang Mbak rasain? Sebenarnya kalau misalnya tidurnya cukup, kayak misalnya aku tidur jam 5 pagi, jam 12 siangnya aku bangun, itu masih nggak apa-apa badannya. Tapi beda cerita kalau misalnya cuma beda 2 jam, tidurnya cuma 2 jam, nanti paling sakit perut, terus itu lemes aja. Biasanya pukul berapa Mbak itu bangun tidur? Biasanya pada pukul berapa Mbak tidur dan pukul berapa Mbak biasanya bangun? Biasanya itu jam 3 ke 4, itu jam 4 lah hitungannya ya. Terus bangunnya itu kalau ada kuliah ya jam 11-an, kalau nggak ada kuliah jam 12-an. Apakah kondisi seperti ini mempengaruhi konsentrasi Mbak itu sendiri? Kalau menurut aku, kalau di belajar enggak juga sih kalau ngurangin konsentrasi, tapi jadwal kuliahnya jadi agak berantakan. Perubahan apa yang Mbak rasakan terhadap perilaku Mbak setelah mengalami kesulitan tidur ini? Lebih cepat emosi, dan juga terus lebih gampang sakit sih sebenarnya kalau dibikin pusing, karena mungkin kurang tidur gitu loh. Lebih banyak ke fisik sih daripada ke ini emosional. Mbak tadi kan bilang lebih ke fisik.
fisik. Nah, pengaruh fisik itu seperti apa yang Mbak rasakan? Yang pertama berat badan turun drastis, terus apa sih, gampang sakit perut karena kalau udah tidur gak teratur itu jadwal makan otomatis tuh jadi pindah juga, kadang jadi suka lupa makan yang seharusnya jam siang jadi sore, terus jadi malam, jadi gitu. Sebelumnya Mbak pernah menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan untuk bisa tidur lebih awal? Nggak pernah sih, nggak berani coba kalau hal-hal yang seperti itu. Diusahain apa yang bisa dulu, kalau memang nggak bisa tidur ya udah jangan dipaksain minum obatan, soalnya masih ngeri. Kalau dari keluarga atau keturunan ada yang juga merasakan seperti Mbak ini? Kalau dari orang rumah sendiri sih nggak ada, dan setahu aku juga kalau dari keluarga besar tuh nggak ada. Mungkin ini faktor kebiasaan aja sih yang bikin kayak gini awalnya, terus jadi keterusan jadi habit. Bagaimana Mbak menilai kualitas tidur Mbak akhir-akhir ini? Apakah lebih bagus atau lebih jelek? Sebenarnya kalau aku baca-baca kan sebenarnya nggak boleh tuh tidur pagi-pagi terus siangnya tuh nggak sama kayak kita tidur malam-malam terus bangun pagi. Tuh sebenarnya jelek sih dibilang kalau menurut aku, tapi kalau misalnya dalam aktivitas masih lancar-lancar aja. Apa Mbak berniat untuk berusaha tidur lebih awal lagi? Pasti, karena emang ini aku juga merasanya udah kurang bagus untuk diri aku sendiri, apalagi kedepannya aktivitasnya makin banyak, terus nanti semester depan ada magang, nggak mungkin aku harus selamanya kayak gini. Tapi ya itu susah. Oke, baiklah. Mungkin terakhir, apa Mbak pernah berkonsultasi kepada ahli, baik itu psikolog atau psikiater, mengenai kesulitan tidur Mbak ini? Belum pernah, karena aku merasa itu sebenarnya masih biasa aja, tapi kalau kata keluarga aku itu udah nggak boleh gitu. Keluarga tuh udah ngingetin kamu tuh nggak boleh lagi kayak gini, tapi aku merasa ya udah biasa aja, jadi nggak perlu. Baiklah, mungkin terima kasih Mbak sudah bersedia untuk saya wawancarai. Itu tadi wawancara saya kepada subjek gangguan tidur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara terhadap subjek. Pada saat ini saya sedang bersama seseorang yang merupakan teman subjek. Mbak ini merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam di Jakarta, berumur 20 tahun, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Siang Mbak. Siang. Sudah berapa lama Mbak berteman dengan subjek? Berteman dengan subjek dari SMP, jadi mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Apa yang Mbak ketahui mengenai subjek? Baik itu perilaku atau emosi? Orangnya suka marah-marah, terus sensitif, mungkin sama teman-teman juga sedikit sensitif, tapi ya sensitif, terus nggak pernah bisa janjian pagi. Jadi kalau mau janjian sama subjek itu biasanya jam 12 ke atas. Apakah subjek sering bercerita kepada Mbak bahwa dia mengalami kesulitan tidur? Ya, sering. Itu sering cerita kalau misalnya malam-malam dia belum bisa tidur, mungkin sampai jam 4 dia belum bisa tidur, dan pagi-paginya tuh biasanya nggak bisa dikontak sama sekali sampai jam habis zuhur gitu. Apa Mbak tahu sudah berapa lama subjek ini mengalami kesulitan tidur? Yang saya tahu sih dari SMP ya, udah sering tidur jam 3, jam 2 sampai sekarang. Terus apakah subjek sering mengeluh bahwa dia sakit kepala, lelah dan sebagainya? Iya, bukan mengeluh tapi kayak kelihatan. Misalnya di SMP tuh masuk sekolah tuh mukanya udah kayak pucat, terus langsung tiduran gitu di kelas gitu. Ini apakah ada perubahan perilaku dari subjek yang Mbak rasakan atau Mbak amati? Perubahan perilaku sih sama aja ya, kayak dari dulu sampai sekarang, cuman karena sekarang jarang bertemu ya, jadi kayak biasa aja, nggak ada perubahan
kan. Kalau dari perubahan emosi, kan Mbak ini sudah lama mengetahui kalau subjek ini mengalami kesulitan tidur. Nah, perubahan emosinya seperti apa yang Mbak amati dari subjek ini? Mungkin lebih sensitif ya, misalnya ada temen yang nggak semasukan sama dia tuh, lalu dia lebih kayak lebih apa ya lebih lebih kekeh gitu loh. Kalau adu argumen tuh. Mungkin terakhir, apa Mbak sendiri pernah melihat secara langsung kebiasaan tidur subjek itu? Sering, karena sering tidur bareng-bareng sama teman sama subjek juga. Terus apa kebiasaan pada malam hari gitu pas Biasanya kalau kita mau tidur, saya tuh sering duluan tidur, dia tuh tidurnya paling akhir gitu. Saat teman-teman lain udah tidur, si subjek ini belum. Dan pas bangun, kita udah bangun, si subjek ini belum bangun, kayak gitu. mungkin itu saja Mbak. Terima kasih atas waktunya.